Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saat ini saya berada di sebuah kamar hotel, tapi saya tidak akan membuat video tentang aktivitas di dalam kamarnya, tapi lebih kepada sistem kelistrikan yang ada di kamar hotel ini. Dan seperti yang teman-teman lihat di video awal, itu untuk menyalakan semua daya di dalam kamar ini cukup memasukkan sebuah kartu ke dalam switch KITEK. Teman-teman pastinya ingin tahu bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara merakitnya. Mungkin teman-teman juga ingin membuat kamar yang ada di rumah seperti kamar yang ada di hotel untuk sistem kelistrikannya. Tidak usah lama-lama, kita akan langsung saja simak videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, yang pertama kita akan siapkan perlengkapannya dulu ya. Yang kelengkapan utamanya, yang pertama tentunya switch KITEK ya, seperti ini. Ini tipe konvensional ya. Nah, di switch ini sendiri, ini terdapat beberapa terminal ya. Seperti yang terlihat ada 3 terminal. Di sini ada tulisan L ya, yang paling atas. Kemudian yang kedua di bawahnya ada load ya. Yang paling bawah itu N. L ini berfungsi untuk terminal LAN ya. LAN atau arus api. Kemudian load ini fungsinya untuk arus pemutus. Jadi ini fungsinya nanti untuk pemutus. Kemudian ini yang paling bawah N ini adalah netral. Oke. Biasanya ini dipakai menggunakan kabel warna merah atau coklat atau hitam. Untuk load ini sendiri biasanya bisa dipakai kabel warna kuning. Kemudian yang N biasanya dipakai warna biru. Jadi ini harus dibedakan warnanya untuk mempermudah pas waktu connection. Oke. Yang kedua adalah kontaktor. Ini kontaktor. Kebetulan ini kontaktor 3 pas yang saya punya ya. Tapi nggak apa-apa, sama saja bisa dipakai juga. Nah, di dalam kontaktor ini ada beberapa terminal yang akan kita pakai pada waktu instalasi sistem KiCad ini ya. Yang pertama ada terminal L1, L2, dan L3. Ini biasanya dipakai untuk arus masuk ya. Ini pas pertama, pas kedua, pas ketiga ya, RST. Kemudian yang bawah itu T1, T2, dan T3. Itu juga sama untuk 3 pas ya, RST. Tapi ini untuk keluarnya ya. Oke. Kemudian karena kita mau pakai KiTEK, kita cukup menggunakan 2 yang ada di depan, yaitu A1 dan A2. A1 ini nanti akan dihubungkan ke load pada KiTEK. Pada switch KiTEK itu akan dihubungkan ke load ya, A1. Kemudian untuk A2-nya ini akan dihubungkan ke 0 ke sumber 0 ya, ke sumber ya. Jadi bukan ke KiTEK 0-nya, ke sumbernya saja langsung. Oke. Berikutnya ada MCB ya. Ini saya menggunakan 3 MCB dengan beberapa ukuran ya, kapasitas. Saya menggunakan di sini ada 16 ampere, kemudian 10 ampere dan 6 ampere. Ya. Ini nanti saya akan sebutkan alasannya kenapa saya menggunakan 3 MCB ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini alat tambahan ya. Material tambahan itu terminal. Ini sebenarnya cuma berfungsi untuk menghubungkan nolnya saja, netralnya saja. Di sini. Ini saya jumper ya. Ini 0. Jika teman-teman membeli box MCB, biasanya di situ sudah ada
terminal untuk nolnya. Jadi teman-teman nggak usah pakai ini. Oke. Kemudian tentunya kabel ya teman-teman. Ini saya nggak taruh di sini, tapi kabel yang jelas kabel sesuai kebutuhan. Teman-teman bisa lihat tabel untuk kapasitas kabel, bisa cari googling ya. Itu nanti teman-teman bisa menentukan berapa ukuran kabelnya, berapa mili yang cocok atau tepat dipakai untuk instalasi di rumah teman-teman sendiri. Kemudian ada alat penunjang ya. Ini alat, saya menggunakan alat sederhana berupa obeng, test pen tentunya, obeng plus ya, test pen, dan tang kombinasi. Ini biasanya dipakai untuk mengupas kabel, karena saya biasa pakai tang ini sederhana ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke perakitan, ke connection. Silahkan teman-teman simak baik-baik, jangan sampai ada yang kelewatan, supaya teman-teman tidak bingung ketika mau menerapkannya di rumah atau dimanapun yang teman-teman ingin pasang. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke connection ya. Kita akan susun ini konektor dan MCB-nya di sini ya. Ini rel. Tadi memang tidak saya sebutkan karena biasanya di box MCB yang teman-teman beli itu sudah ada, jadi tinggal pasang. Ini saya akan pasang MCB-nya. Ini yang 16 ampere. Ini sebagai MCB utama. Saya akan taruh di sebelah kiri konektor. Maaf. Oke. Kemudian selanjutnya yang 10 ampere. Ini yang saya pasang di sebelah kanannya. Dan selanjutnya yang 6 ampere ya. 6 ampere. Kelihatan ya. Oke. Nah, saya akan susun seperti ini. Ini sebenarnya untuk mempermudah supaya pas waktu pemasangan atau connection. Di sini saya pakai 3 MCB. Yang mana seperti yang pertama tadi saya sebutkan. Saya akan menjelaskan kenapa saya pakai 3 MCB. Yang pertama, MCB ini adalah MCB utama. MCB utama ini berfungsi untuk mengonek ya, menyambungkan dari arus PLN dari kWh meteran, itu kita akan connect ke sini ya. Ini arus utama, arus yang belum terpengaruh sama apa-apa. Jadi ini nanti masuknya ke sini. Kemudian ini di sini ada konektor. Ini sebagai penunjang ya. Nanti untuk memainkan switchnya maka perlu konektor. Kemudian di sini ada 2 MCB yang berbeda kapasitasnya. Yang pertama 10 ampere, yang kedua 6 ampere. Ini saya bedakan kenapa? Ini juga fungsinya beda. Yang pertama, ini adalah untuk grup stop kontak. Terus yang kedua untuk grup lampu. Kenapa saya buat grup berbeda? Alasannya adalah ini teman-teman. Di sini di kamar ini terdapat banyak sekali MCB-nya. Kemudian kontaktornya satu di sini. Ini sebagai MCB utama. Terus ini adalah MCB pembagian. Ini adalah beberapa grup yang ada di kamar ini. Yang pertama ini adalah grup lampu, yang kedua grup stop kontak, kemudian yang ketiga grup untuk TV, yang keempat grup untuk AC, dan yang terakhir adalah space atau spare. Nah, tujuan dibuat grup ini adalah supaya kalau misalnya di bagian lampu ini bermasalah, nanti masih bisa menyala di bagian yang lain. Jadi instalasinya itu tidak terganggu dan masih bisa perbaikan. Misalnya membutuhkan alat
seperti bor yang menggunakan daya listrik, maka masih bisa menggunakan MCB yang lain, grup yang lain maksudnya. Itu ya dari segi perawatan. Dari segi keamanan sendiri, jika terjadi konsleting pada grup lampu, maka yang lain tidak akan terganggu juga. Misalnya terjadi konsleting di stop kontak, yang lain juga aman, yang turun di bagian grup yang terjadi masalah aja. Begitulah kira-kira penjelasan tentang kenapa dibuat menjadi beberapa grup. Oke teman-teman, kita akan langsung ke connection ya. Sebelum kita sambung, kita semua pastikan MCB ini posisi ke mati ya, posisi turun. Itu wajib. Ya, yang pertama kita akan sambung ini kita siapkan terminalnya di sini. Kita akan sambungkan ini stop kontak. Ini saya siapin seperti ini. Kita akan connect ke yang 10 ampere ke sini. Konekkan satu sambungannya kuat ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pastikan konekannya kuat. Yang biru saya pakai untuk ke nolnya. Saya sambung ke terminal sini. Kemudian yang satunya adalah grup lampu. Saya tidak memakai switch tambahan untuk lampu. Saya langsung sambungkan saja. Saya connect ke MCB kedua. Pastikan sambungannya semua kuat, karena kalau misalnya kendor bisa menyebabkan percikan api yang bisa mengakibatkan kebakaran atau konsleting ya. Nah, ini untuk groupingnya sudah kita pasang, pembagiannya stop kontak dan lampunya. Kemudian sekarang ke connection yang ada di sini. Seperti apa? Kita langsung simak teman-teman. Kita siapkan kabel ini. Ini untuk A2 ya teman-teman ya. Ke sini. Ini langsung ke sini ke 0 ke sumber ya. Ini kita langsung connect ke A2. Ingat teman-teman, A2 itu 0 langsung. Jika kita instalasi listrik, kita pastikan supaya mematikan arus yang terhubung ya. Jadi jangan sampai ada arus terhubung. Itu untuk keamanan kita sendiri. Nah, ini saya siapkan kabel. Ini untuk kabel di sini, ini in ya. Ini in dari kontaktor. Sedangkan sini out ya, outnya. Ini in, nanti outnya kan di sini. Karena ini untuk grouping. Nah, sedangkan inilah outnya, inilah arus keluarnya. Kita akan jumper saja supaya ini dapat masing-masing dapat powernya. Kita langsung jumper. Ini saya menggunakan kabel yang saya buat seperti ini ya. Sebenarnya paling bagus ada sisil ya untuk connection, tapi saya menggunakan yang sederhana. Selama kabel yang kita pakai itu kondisinya bagus dan sesuai dengan kapasitas yang dipakai, maka itu aman. Nah, ini ke T1. Ini kemana saja boleh sebenarnya ya teman-teman, karena ini 3 pas. Maka kalau misalnya sini T1, di atas juga harus pakai L1. Kalau L2 ketemunya T2, L3 T3 gitu. Kalau pengen mudah, teman-teman bisa jumper juga. Sini jumper. Kalau satu pas ya teman-teman. Ini satu pas yang saya connection. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pengen ribet, ini bisa di jumper juga. Di jumper di atas ini juga boleh. Ini jumper juga boleh. Ini kita kencangkan.
Oke, kita pastikan semua sambungan itu harus kuat dan kencang. Oke teman-teman. Kemudian untuk bagian atas kan belum kelihatan. Saya akan perlihatkan untuk bagian yang atasnya. Untuk connection ke sini, ke arus masuknya ya, dari outnya masuk ke sini. Akan saya connect ke L1 ya. Saya menggunakan kabel yang saya sudah siapkan. Ini saya connect ke L1. Oke. Yang sini belum saya kencangkan. Saya masih biarkan karena nanti akan dihubungkan ke Kitek. Kitek butuh power langsung. Power langsungnya dari sini, dari output outgoing ya, dari keluaran MCB utama. Ini kebetulan saya sudah pasang. Nah, ini saya pakai kabel hitam untuk L. Loadnya saya pakai kabel kuning strip hijau. Kemudian untuk L-nya, untuk N-nya maksud saya, itu saya pakai kabel biru. Kita akan connect langsung. Ingat teman-teman ya, ini ke power langsung, nanti ke sini, ke output ini MCB utama. Kemudian ini ke load ini ke A1 di sini. Kemudian yang 0 ini langsung ke 0 sumber. Ya. Kita akan connect satu persatu. Pertama kita connect 0-nya dulu. Kemudian kita connect A1 ke sini. Yang terakhir kita connect ke MCB, ke outputnya. Nah, seperti inilah cara connectionnya. Ini sebenarnya sudah jadi untuk sistem perakitannya. Tinggal kita masukkan arus, kita masukkan power. Saya siapkan menggunakan kabel seperti ini. Saya hubungkan dengan steker ya, dengan colokan. Ini bahasa gaulnya colokan. Ini steker. Ini power utama dari KWH anggap saja. Kemudian ini nol utama dari KWH juga, dari PLN. Ya teman-teman. Oke, saya akan langsung pasangkan. Jadi pas kita connection, kita pastikan kabelnya tidak ada arus masuk. Itu untuk keamanan teknisi, untuk keamanan kita. Dan apabila teman-teman masih belajar, itu akan sangat berisiko kalau misalnya ada arusnya teman-teman ya. Kalau untuk yang profesional sih saya tidak masalah karena udah biasa dan tahu caranya untuk menggunakan perlengkapan safety-nya. Kemudian kita akan hubungkan. Nah, sebelum menghubungkan arusnya, kita pastikan MCB ini semua posisi mati, posisi turun. Kalau sudah posisi turun kayak gini, dan kita akan pastikan lagi semua sambungan kita bagus, kencang. Jangan sampai nanti pas sudah masuk arus masih banyak yang kendor ya. Kita pastikan semua tersambung dengan baik. Semua baut harus kita kencangkan. Kenapa harus kita kencangkan? Karena ini untuk keamanan. Jadi untuk masalah listrik ini, itu kita tidak boleh menganggap remeh. Karena dampaknya akan sangat berbahaya kalau kita menganggapnya remeh dan tidak mempertimbangkan keamanan. Semua kita akan kencangkan.
Jika sudah kencang, kita pastikan semua sudah tersambung dengan baik, kita bisa memasukkan arus. Ini saya akan masukkan arus. Nah, ini sekarang posisi sudah masuk arusnya. Ini saya menggunakan test pen. Saya akan cek di sini. Nah, menyala teman-teman ya. Tuh. Ini tandanya arus sudah masuk. Nah, kita akan cek juga terminal yang lain. Nyala nggak? Jangan sampai ada induksi juga. Ya, sebelum kita naikkan, jangan sampai ada induksi. Biar aman. Nah, aman semua teman-teman ya. Ini nggak ada induksi. Di sini pun juga nggak ada. Di nol juga nggak ada. Nah, setelah kita cek semua, maka kita akan coba naikkan MCB utamanya. Kita naikkan. Nah, ketika kita naikkan, kita akan menyalakan lampunya, lampu indikatornya. Ini menyala teman-teman, menyala biru. Kenapa ada dikasih lampu? Karena untuk mempermudah kita ketika di ruang gelap. Jadi kita begitu masuk ke ruangan gelap, kita akan melihat cahaya lampu untuk kiteknya. Kemudian kita akan cek di sini. Ini power sudah kelihatan ya, nyala ya. Kemudian yang di sini nyala juga. Oke. Untuk yang lain, terminal lain belum ya teman-teman. Potnya belum ya. Oke. Nah, belum. Karena belum bekerja. Ini kitek kontaktornya belum kita kasih kartu. Sekarang kita akan coba kasih kartu. Teman-teman, ini saya menggunakan kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan. Teman-teman bisa menggunakan kartu lain juga, seperti kartu ATM, kartu bermain, langganan bermain, KTP, dan kartu-kartu lain. Karena yang kita pakai adalah tipe konvensional, seperti itu. Dan kitek sendiri ada banyak sekali macam. Tinggal teman-teman pilih saja nanti kalau mau membeli atau menggunakannya. Kita akan cek langsung ya teman-teman. Kita akan masukkan kartunya. Sudah connect. Nah, itu tadi sudah connect ya, ada suaranya, cek lock gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan cek di sini. Di sini teman-teman. Karena tadi belum di connect pakai kartu, sekarang kita sudah connect. Kita akan cek ada nggak. Nah, nyala teman-teman ya. Ya, masuk. Kemudian di sini masuk teman-teman ya. Di sini juga masuk, tapi di sini belum. Karena kita belum menaikkan MCB-nya. Kita akan menaikkan MCB-nya satu persatu. Yang pertama yang untuk stop kontak dulu. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, menyala teman-teman ya. Lampu indikator stop kontaknya sudah menyala. Kemudian kita akan menaikkan grup lampu MCB kedua. Nah, langsung menyala. Oh, seperti ini teman-teman. Menyala kan? Nah, kita akan tes stop kontaknya menggunakan charger handphone. Kita akan colokkan di sini. Masukkan. Nah, langsung sedang mengisi. Oke teman-teman. Masuk teman-teman ya. Sini indikator baterainya. Sekarang kita akan cabut kartunya. Itu membutuhkan berapa lama teman-teman ya untuk mati otomatis, untuk putus otomatis. Kita akan cabut. Kita tunggu berapa detik. Masih belum. Kita akan tunggu seperti. Nah, itu sekitar 21 detik tadi ya teman-teman. Itu putus. Nah, kalau kitek ini putus, kartunya cabut, maka lampunya akan kembali menyala, lampu indikator.
Ya teman-teman, kita akan masukkan lagi seperti ini. Oke, menyala lagi teman-teman ya. Mantap kan? Oke. Seperti itulah teman-teman cara untuk connection memasang KeyTag sendiri. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan caranya? Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa ulang videonya atau perlambat. Atau bisa langsung komentar dengan pertanyaan yang membuat teman-teman bingung di sebelah mana, di bagian mana. Kemudian teman-teman tulis secara jelas. Mudah-mudahan nanti saya bisa bantu melalui jawaban di komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.